Jadi jangan salah, kalau kamu mengejar-ngejar kebebasan, nanti ada efeknya apa? Begitu kebebasan kamu dapat, kamu akan kesepian. Kenapa? Yang namanya bebas itu kan berarti tidak terkait dengan yang lain. Tidak ada yang ganggu, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang ngatur-ngatur. Itu kan berarti apa? Kamu lepas dari yang lain. Termasuk nanti bebas itu kan kamu tidak mau diatur orang, tidak mau, kamu ingin ngatur sendiri hidupmu. Efeknya apa? Kamu akan kesepian. Jadi less freedom, greater connectedness. Kebebasanmu berkurang, biasanya koneksimu semakin kuat. Orang lain itu kan menghalangi kebebasanmu. Makanya katanya Sartre itu kan hell is other people. Jadi semakin ada orang, kamu semakin tidak bebas. Jangan-jangan mungkin kamu sekarang kan bersila, jadi kesel loh kamu silo gitu, terus mau selonjor, tapi tidak enak kalau selonjor yang di depanmu ketendang. Kurang ajar memang orang lain itu kan gitu. Jadinya adanya orang lain aku jadi tidak bebas. Jadi hell is other people. Tapi memang resikonya itu. Kalau kamu ingin sangat bebas, hasilnya apa? Kesepian. Kalau kamu ingin bebas, mau minum nggak cuma kopi kayak gitu tiap minggu kopi itu, terus kan bosan kamu. Mau sekali-sekali ganti apa gitu kan. Tapi ya di sini itu. Kalau nggak pengen itu, nggak kesini, nggak usah bareng yang lain, bikin acara sendiri. Tapi kan kesepian. Jadi semakin kamu mengejar kebebasan, nanti ada resiko semakin kamu tidak sama dengan yang lain, tidak bareng dengan yang lain. Jadi less freedom, greater connectedness. Ketika kebebasan berkurang, relasi keterhubungan bertambah. Padahal manusia itu benci kesepian. Jadi tidak enak sendirian, terasing, gitu kan? Teralienasi itu kan tidak enak. Kamu disebut alien kan juga tidak suka. Orang asing yang tidak sama dengan yang lain. Nah, situasi terasing ini biasanya orang milih satu di antara dua alternatif. Oke, gimana caranya saya tetap terhubung dengan yang lain tapi kebebasannya tidak hilang? Itu nanti dirumuskan di konsep ketika dia ngomong tentang cinta. Orang cinta itu kan terhubung tapi tidak menghalangi kebebasan. Kalau kebebasannya dihalangi namanya bukan cinta, dominasi. Jadi bersatu dengan orang lain tapi semangatnya cinta dan kerjasama. Jadi bareng-bareng untuk enak bersama, tidak saling ngatur. Misalnya, lo ini kalau mau enak bersama kan bisa disepakati bareng-bareng. Oke, sekarang ngaji boleh selonjor, jadi jaraknya agak jauh biar ya ketika yang belakang selonjor yang depan tidak ketendang. Itu kan bareng-bareng. Nah, itu namanya semangat cinta dan kerjasama. Atau biasanya alternatif kedua, orang yang takut kesepian, takut terasing, takut jauh dari orang banyak, itu ngambil jalan kedua, membunuh kebebasannya, patuh saja dengan situasi sosial di sekelilingnya. Apakah itu penguasa, apakah itu masyarakat. Sudahlah, manut saja, tidak bebas juga tidak apa-apa, yang penting temannya banyak. Ini jalan kedua biasanya yang ditempuh. Jalan pertama agak berat tapi enak, kamu tidak kehilangan kebebasan. Jalan kedua, ya kamu akan kehilangan kebebasanmu, tapi resikonya ya kamu temannya banyak. Jadi koneksimu, relasimu luas. Resikonya kehilangan kebebasan. Orang tinggal milih mau pilihan yang pertama apa pilihan yang kedua. Karena sepi itu tidak enak, terasing itu tidak enak. Nah, secara lebih detail nanti yang kedua tadi, biasanya orang melakukan 3 hal. Ini yang lari dari kebebasan tadi. Jadi jalan pertama orang lari dari kebebasan itu adalah jalan otoritarianisme. Jadi otoritarianisme itu berarti orang melepaskan kebebasannya, bergabung dengan orang lain di luar dirinya untuk hal-hal yang ingin dia peroleh. Itu namanya, kita sering menyebutnya otoriter. Nah, lari dari kebebasan itu, kebebasanmu dibuang, kamu ikut aturannya orang lain. Itu struktur, ini namanya struktur otoriter. Bentuknya 2, masokisme dan sadisme. Masokisme itu kalian yang inferior, kalau sadisme itu kalian yang superior. Struktur yang superior inferior ini sebenarnya struktur yang tidak sehat, struktur yang tidak setara. Di situ ada otoritarianisme. Jadi kalau kalian membuang kebebasanmu begitu saja, manut saja, kamu dijajah orang, diatur-atur orang, itu namanya masokisme. Injak-injaklah aku, jajahlah aku, yang penting kamu jangan pergi dariku. Nah, itu mentalnya namanya masokisme. Maki-makilah aku, sakiti aku, tidak apa-apa, yang penting jangan jauh-jauh dariku. Itu masokisme. Kalau yang kedua,
Nah, untuk orang agar tetap bersamamu, kamu berperilaku sadisme. Biasanya ini yang punya kekuasaan, menguasai yang lain, membuat orang lain tergantung. Kamu jangan begitu ya, kalau kamu begitu tak tinggal loh. Nah, itu gaya yang kedua. Jangan lakukan itu. Kalau kamu lakukan itu, lebih baik kita putus saja. Itu terus orang kan jadi tergantung padamu. Biar tidak otoriter, putus ya wis ora apa-apa. Nah, itu berarti kamu keluar dari struktur yang otoriter. Kalau yang masokis tadi keluar dari struktur yang membiarkan dirimu tertindas. Itu kalau bahasanya agama, unsur akhoka dzaliman au madzluman. Tolonglah saudaramu, baik yang zalim atau yang madzlum. Zalim itu berarti dia yang sadis tadi. Madzlum itu yang masokis tadi. Dua-duanya kehilangan kebebasan. Orang kehilangan kebebasan itu kehilangan eksistensi, kehilangan jati dirinya. Maka untuk bahan evaluasi, kamu cek ya, dalam hal apa kamu tergantung sama orang lain, tidak bisa keluar dari jeratannya orang lain. Berarti kamu ada di struktur tadi. Struktur yang ada superior, ada inferior. Jangan-jangan kamu yang superior, yang lain inferior. Atau kamu yang inferior, kamu sedang tunduk pada kekuatan yang kamu anggap superior. Nah, ini kemungkinan dirimu akan kehilangan eksistensi jati diri. Yang kedua, ini lebih dahsyat lagi daripada otoritarian, namanya destruktif. Kalau ini ngerusak. Jadi orang yang karena terganggu kebebasannya, dia ingin lari dari kebebasan, tidak dengan cara menjalin hubungan. Kalau menjalin hubungan kan tadi jadinya otoriter. Ini dengan cara merusak. Kamu tadi kan sendirian, merasa terasing. Nah, ini kalau orang destruktif, caranya apa? Menyakiti orang lain atau berusaha menyingkirkan orang lain. Rumusnya apa? Kalau tidak ada orang lain, aku tidak akan bisa tersakiti. Selama ini aku kan sakit gara-gara orang lain. Orang lain yang maki-maki aku, membuat aku tidak bebas, membuat aku sumpek, membuat aku tidak berdaya. Maka solusinya apa? Buang semua orang lain, hancurkan orang lain. Nah, itu mekanisme destruktif. Kalau untuk orang kuat bisa, tapi untuk orang lemah gimana? Yang dihancurkan dirinya sendiri. Kalau aku tidak ada, maka aku tidak akan tersakiti. Berarti apa? Dia bunuh diri secara eksistensial. Biasanya orangnya, alah aku ini apa sih? Alah aku ini bukan orang penting kok. Alah aku ini. Nah, itu cirinya orang yang di level 2 ini, menghancurkan dirinya. Jadi kalau orangnya kuat, dia menghancurkan yang lain. Kalau dia lemah, menghancurkan dirinya sendiri. Ini mekanisme lari dari kebebasan yang destruktif, merusak orang lain atau merusak dirinya sendiri. Banyak kan orang gini. Biasanya yang kedua ini orang yang sangat minder. Yang pertama orang yang sangat pede. Sangat pede itu kan orang lain nggak dipandang sama sekali, nggak dianggap sama sekali, dianggap tidak ada. Yang kedua, dirinya sendiri yang dilenyapkan, dianggap tidak ada. Saya ini orang rendahan pak, saya ini orang kecil pak, kan gitu. Itu level yang kedua. Wah mas hebat sekali. Alah apa sih saya ini? Padahal di dalamnya merasa wah hebat sekali aku. Ya, jadi itu namanya basa-basi. Ada jalan keluar ketiga, namanya automation conformity. Kalau ini seperti kalimatmu, saya mengalir saja. Jadi masyarakat apa saya ikut, yang lain kemana saya ikut, pasrah. Jadi objek perkembangan masyarakat. Orang ini aman dia, karena mengalir, maka dia di masyarakat juga nyaman, aman. Dengan dirinya sendiri juga nyaman, aman. Cuma resikonya dia kehilangan jati diri. Sering saya bilang bahwa orang yang hidupnya di tengah kerumunan, ya dia akan jadi kerumunan. Identitas individualnya hilang. Kamu tidak dilihat. Yang dilihat yang unik. Kan orang lihat itu selalu yang unik, yang satu. Tapi yang kerumunan tidak dilihat. Kamu ikut demo apa bareng-bareng, itu kan kamu tidak dilihat. Yang dilihat ya kerumunannya. Kamunya hilang. Jadi itu namanya automation conformity. Kamu manut saja dengan lingkunganmu. Orang mengidentifikasimu tidak sebagai dirimu, tapi sebagai identitas kerumunanmu. Oh saya ini pro sana pak, saya ini orang yang grup sana pak, saya ini. Itu identitasmu, identitas kerumunan, bukan identitas individual. Jadi lari dari kebebasan di yang ketiga ini, kamu aman, tapi identitasmu hilang, kehilangan diri sendiri. Jadi tiga hal ini, automation conformity, destruksi, otoritarian, ini cara manusia
melarikan diri dari kebebasan. Katanya siapa orang merindukan kebebasan. Dalam kenyataannya banyak orang justru lari dari kebebasan. Karena memang resikonya kebebasan itu kesepian. Kamu jadi orang yang sendirian. Cuma orang unik itu ya orang yang diingat, orang yang bikin terobosan-terobosan, orang yang original. Itu kan yang dikenal oleh masyarakat, yang ditulis oleh sejarah. Sejarah tidak nulis kerumunan kan kalau tentang cerita-cerita orang, tapi nulis tentang tokoh-tokoh. Tokoh ini selalu orang yang original, dan ini tidak banyak. Maka kalau kalian ingin jadi sesuatu yang dicatat oleh sejarah, jangan lari dari kebebasan. Jadikan dirimu unik. Nah, itu maunya From.